dampingi beliau. Oke. Dan buat saya ya profesional aja kan Iya. gitu kan, nggak ada kepentingan ini dan itu kan. Iya. Baik, Kang Dokter, karena ini ngopi santai, kita cheers dulu nih. Cheers Nih, dulu kita supaya udah- segar. Alhamdulillah. Baik, Ya. Kang Anang yang Ya. saya hormati. Ini di umum suka ada rumors nih. Kalau rumus biasa nama negatif kan ya. Jadi memang kita harus memberikan satu pandangan juga. Tuh. Jadi ketika ada satu kasus nih, apakah itu di kepolisian, di pengadilan atau dimanapun, Iya. nah, ada quote unquote memang harus dibutuhkan uang lah atau biaya, sehingga publik kadang-kadang suka akan ragu-ragu Betul. melakukan hak hukumnya atau menggunakan hukumnya kepada institusi tersebut. Nah, kita seorang Pak Dokter gimana kira-kira untuk supaya publik ini paham Paham, ketika ya. ada rumus-rumus atau quote unquote, Oke. ada nilai-nilai tertentu yang memang harus dikeluarkan. Ini pertanyaan nakal ini. Pertanyaan nakal tapi perlu diberikan edukasi lah ya. Baik, terima kasih. Begini Kang, kalau menurut saya memang diakui lah pasti ada ya yang namanya pihak penyidik yang belum juga kasus diselesaikan sudah minta dana. Tapi tentu saja kalau saya bahasanya bukan kepolisian tapi Ya. oknum. Oknum, baik. Dan saya pikir Ya. oknum itu ada di mana-mana kan. Betul. Pihak polisian, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, bahkan di pihak RT, pegawai RT RW di kelurahan juga kan banyak oknum juga Betul, kan. betul, ya. Jadi kalau masalah tadi ada oknum yang meminta uang, mungkin ada saja ya. Jadi kepada pihak-pihak korban atau pelapor ya, itu silakan saja. Kami kan sudah ada unit-unit atau satuan kerja yang memang secara khusus akan menyelesaikan kasus-kasus manakala ada penyidik yang nakal dalam tanda kutip ya, oknum yang nakal. Oknum nakal. Oke. Di institusi Polri itu kan ada yang namanya Propam, ada yang namanya bidang hukum, ada yang namanya Irwasda. Itu semuanya itu fungsinya pembinaan dan mengontrol kepada anggota-anggota yang melakukan hal tersebut. Baik. Jadi kalau kami menyebutnya oknum yang nakal lah. Sehingga itu tadi kenapa harus ada Bidkum. Jadi tadi selain memang kami mendampingi secara pendampingan hukum kepada institusi, kami mendampingi juga kepada anggota yang bermasalah. Itu fungsi daripada Bidkum. hukum. Nah, anggota yang bermasalah itu yang bagaimana? Yang tadi itu oknum yang nakal itu kan. Baik. Misalkan dia pungli, Ya. dia belum apa-apa penyidik untuk penyidik ya. Lalu di jalan orang lantas Ya. minta uang Ya. kepada pengendara. Ya. Lalu ketika ada kasus-kasus yang menyangkut dengan pihak polsek belum apa-apa. Nah, laporkan saja. Kita secara tepat guna dan berdaya guna sudah jelas aturan-aturannya. Baik. Ya, jadi kalaupun memang ada oknum yang memang dianggap tidak capable, malahan dia akan merusak citra Polri, Baik. laporkan saja. Jadi tidak usah ragu nih. Jangan usah ragu ke bidang propam. Mereka selalu ingin tahu ya. Betul. Curious gitu nih. Betul. Gimana nih kalau misalnya kita harus ke kepolisian atau Betul. oknum-oknum yang tadi disebutkan Betul. di level bawah. Asal satu misalnya. saja, Ya. asal buktinya benar. Jadi Baik. jangan ada merekayasa seolah-olah karena dia merasa, aduh ini kasus sama polisi itu tidak dikerjakan atau lambat, akhirnya ada unsur-unsur pribadi, jangan begitu. Ya. Tapi memang kalau ada bukti, Ya. karena bahaya kan, ketika memang katakanlah si oknum menerima uang dari pelapor, itu yang pelapor kan kena juga dong Kang, penyuapan. Oke. Dia harus paham itu. Kan juga, resikonya ya. kan begitu juga. Iya, Ketika orang yang menyuap dan disuap kena itu pasalnya. Baik. Jadi dia juga harus hati-hati juga. Baik, oke. Kecuali kalau bahasanya begini, kasus sudah selesai, Iya. yang namanya ucapan terima kasih itu kan di luar Iya. jangkauan kita ya, Iya, silakan betul. saja Kita lah. pernah Itu tahu bisa kan, barang, iya. bisa uang, bisa apapun lah ya. Iya. Tapi dalam konteks penyidikan sampai sudah dianggap lengkap, Ya. saya menghimbau jangan sekali-sekali lah kita memberikan dana-dana Baik. taktis yang dianggap nanti justru akan mencelakakan kedua belah pihak. Ya, pada dirinya sendiri juga. Betul, Jadi betul. memang itu tidak
menjadi satu apa ya label yang memang itu hal yang menghalang-halangi Betul. mereka bisa tidak sungkan lah ya. Betul, Harus, betul. karena memang ada Iya. sistem pengawasan seperti Iya, itu. sama ketika masyarakat yang ingin membutuhkan jasa advokat atau lawyer. Iya. Kalau belum dibayar kan pasti ele-elean tuh si advokatnya, wah alasan saja ininya. Tapi kalau sudah ada bayaran, pleng, pasti langsung dia akan bekerja kan begitu ya. Analoginya begitu. Iya. Sehingga tentu saja kalau untuk penyidik kepolisian khususnya di Polda Jabar dan jajaran, saya pikir janganlah bermain hal-hal seperti itu. Baik, oke. Ketika memang kasus ini belum tuntas gitu. Baik. Oke. Terima kasih nih. Jadi pesan jangan coba-coba juga. Jangan coba-coba juga karena dua-duanya pasti akan kena, akan terjerat, betul. Ya karena memang dengan adanya fungsi ya daripada pelayanan pengalaman masyarakat ini, masyarakat memang harus paham ya, dan apapun yang mereka anggap itu ya karena memang oknum dimanapun ada ya. Ada kan. Jadi penjelasan ini menjadi catatan pada rekan-rekan pemirsa di podcast Pisan Kanvas Kosong. Baik, nah apabila ada satu kasus yang menjadi perhatian publik nih, saya sedikit berikut topik-topik yang memang kasus yang menjadi perhatian publik karena kontroversial menurut pandangan umum dan hukum. Pengalaman yang Akang pernah lihat seperti apa? Contoh kasus bisa ditangani. Kasus Karena memang banyak nih ya, banyak sekali itu yang kasus. kekinian bisa atau yang sifatnya Kalau memang yang sekarang kekinian tuh masalah korupsi ya, tentu saja itu kan sudah dianggap biasa ya. Cuma yang kemarin memang agak kontroversial itu masalah Habib Rizik. menarik. Oke. Ya. Dulu memang kan situasinya memang kalau untuk kasus terakhir itu kan di Bogor ya masalah pandemi. Tapi saya pernah mendampingi beliau waktu kasus ada yang menggugat beliau oleh putranya Soekarno, Sukmawati. Oke. Dia melaporkan beliau, lalu kami dari institusi Polri kan kita bernormatif saja kan, sehingga dari pihak mereka itu memperadilankan pihak kepolisian atas pemeriksaan Pak Habib ya. Ya, saya di situ mendampingi beliau. Dan buat saya ya profesional aja kan gitu kan, nggak ada kepentingan ini dan itu kan. Tapi di sisi itu memang pemberitaannya luar biasa kan, seolah-olah di situ kasusnya besar dan lain-lain karena mungkin saya tidak tahu lah ada unsur apalah atau ada ketokohan dan lain-lain. Tapi buat kami kita bekerja biasa saja lah. Saya sampai berdampingan dengan beliau, ngobrol gitu ya, nggak ada masalah. Cuma memang satu Kang, itulah bagaimana peran pers ya di Indonesia ini ketika dia memberitakan berita-berita yang bombastis. Artinya kalau menurut saya mereka itu harusnya memberitakan itu sesuai fakta lah. Jangan membuat opini, karena buat opini itu luar biasa, nanti ada presiden-presiden yang buruk ya ketika orang melihat padahal fakta dan kenyataannya tidak begitu. Sehingga kenapa harus ada, ya tadi Akang menyinggung masalah disertasi, kenapa harus saya mengungkap kemerdekaan pers? Disitulah sebenarnya pers itu berperan. Pers itu kekuatan keempat Kang, legislatif, eksekutif, yudikatif, trias politika ya, dan pers ada kekuatan keempat. Jadi kalau menurut saya sangat penting sekali seperti acara-acara begini ya. Kita membewarakan atau mengedukasi masalah-masalah tentang berita-berita. Itu kan penting pers. Indonesia dikenal dunia karena ada RRI. Kalau nggak ada RRI, siapa yang akan memberitakan Indonesia bahwa ada proklamasi tahun 1945 pada waktu itu? Bayangkan, berarti peran pers di sana. Cuma masalahnya saya melihat sekarang melihat, mempelajari dan juga membaca. Kadang-kadang memang masih banyak juga orang-orang pers, ya akhirnya saya sebut oknum juga lah ya, justru memperalat berita-beritanya itu hanya bersumber kepada opini, yang nantinya hanya untuk menaikkan rating, tapi tidak memberikan fakta yang nyata dan jelas. Akhirnya nanti konsekuensi logisnya dia hanya mencari rupiah. Padahal nothing like good news kecuali bad news gitu kan. Nah itu ya. Bad news jadi good. Bad news jadi good news atau kebalikannya. Sehingga apa? Sehingga yang namanya idealisme seorang insan pers itu sudah tidak ada. Kalau masalah pers itu harus idealis.
saya melihat senior-senior Ya. yang memang konsen terhadap pers itulah sebenarnya orang-orang yang langka gitu, yang harus kita jadikan sumber ya gitu ya, begitu supaya memang pemberitaan-pemberitaannya jelas. Ya. Nah ini sebenarnya edukasi juga Ya. supaya memang kita jangan apa salah kaprah kayak gitu ya, sehingga nanti kita menilai berita-berita itu jadi sama semua. Ya. Padahal dari berita itu akan menjadi dampak yang luar biasa ketika berita itu tidak benar. Begitu Kak. Baik. Ya apalagi sekarang ada istilah everyone can be a journalist. Mereka Iya. menulis sesuatu di upload ya, Betul. memberikan Kan kita opini. gampang sekali kita mengupload berita-berita. Ya. Kadang-kadang ada upload yang ke kita langsung upload lagi belum dibaca. Padahal kita kan harus baca dulu bener nih nggak berita kan begitu. Jadi memang fungsi Bitkom juga di profesi Kang Anang ini bagian daripada balancing daripada berita-berita yang harus memang kita betul fakta ya. Betul. Karena menarik tadi corong negara itu di pers ya. Iya. Balancing negara adalah di pers karena orang membaca dan mendengar ya. Betul. Sehingga orang akan ingin mengetahui apa sih yang yang mereka harus ketahui. Ya makanya tadi saya katakan pers itu kekuatan keempat loh setelah trias politika. Yeah. Jadi memang fungsi pers itu luar biasa. Dia sebagai alat kontrol yang bisa menilai. Menilai apa? Menilai semuanya, kinerja publik, kinerja kepolisian, kejaksaan, dia bisa menilai kan. Makanya kalau memang masih bersumber pada idealisme, pers itu luar biasa. Menurut Kang Dokter, dari populasi pers yang berinteraksi, mereka punya pemahaman atau pengetahuan hukum masih kurang atau kurang banyak, atau misalnya ini ada pers nih, ada beberapa pers ya di sini, itu wartawan, jurnalis. Nah, kita bicara skup Jawa Barat. Karena memang Jawa Barat memang menjadi bagian yang terpenting dalam isu nasional. Ini hanya pertanyaan, ini ada keingintahuan. Mereka punya cukup knowledge atau kurang cukup atau perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya perlu ditingkatkan kan. Baik. Kalau knowledge mungkin ada lah, mereka hanya sekedar membaca ya. Tapi kan sebetulnya kan untuk ilmu hukum itu kan harus berdasarkan fakta ya, narasumbernya harus jelas. Baik. Kebetulan saya mengajar di Ilkom itu etika hukum pers. Oke, menarik. Jadi insya Allah saya paham. Bahkan saya suka ke rekan-rekan pers, ayo saya ngasih sebagai narasumber lah, gratis kata saya untuk banyak. Nah, itu jadi persnya ada. silakan. Jadi supaya mereka memahami gitu. Jangan sampai hanya sekedar kegiatan jurnalistiknya itu melihat pada berita-berita yang justru nanti akan bersinggungan dengan hukum. Jadi tentu saja mereka juga harus ada ilmu yang disebut sebagai etika hukum pers. Karena kita sudah punya undang-undang, Undang-Undang 4099 kan masih berlaku tentang pers. Baik, terima kasih. Ini narasumber hari ini memberikan satu pencerahan ya, edukasi yang memang perlu sekali ya, insan-insan. Karena pada saat kita membaca tiap hari ya, ngirim WA grup atau apapun yang sifatnya insan pers juga ada himbauan tadi untuk lebih memahami ya. Bukan tidak memahami, tapi lebih harus memahami hal yang memang menjadi urgensi ya. Nah, mengenai ini Kang, tadi Habib Rizik sudah dibuat nih hal yang Kang, pada waktu beritanya waktu itu bombastis ya. Bombastis. Tapi itu hanya sebagian kasus saja. Yang lain-lainnya ya seperti kasus-kasus tadi saya sebutkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, itu juga kan menjadi berita-berita yang hangat ya. Ketika memang pihak kepolisian yang memang menyelidiki dan sebagai salah satu pilar di situ yang turut serta untuk menyelesaikan kasus tersebut yang sampai ke kejaksaan. Karena kalau kasus korupsi kan bisa juga jaksa yang menangani. Juga ada KPK juga kan, kita punya KPK. Tapi kalau ada laporan-laporan yang mengenai kerugian-kerugian yang dianggap dilakukan oleh seseorang melakukan korupsi, itu melaporkan ke Polda ya kita juga tangani. Baik. Tadi Kang Anang menyebutkan mengenai cyber ya juga. Iya. Itu cyber. Ini cyber pungli maksudnya. Dan juga kalau kita bicara cyber kan ada Polda punya cyber. Cyber law maksudnya. Cyber.
Ada saber, ada siber. Sabar. Oke. Secara institusi Polda Jabar sudah memiliki infrastruktur yang bagus dalam Ya, handle beberapa kasus memang ini ya. kan ya, kasusnya kan Itu besar kan ya. adanya di Direktorat Reskrim Sus ya, Ya. siber itu. Oke. Kebetulan saya juga pernah bersinggungan dengan mereka karena ada kasus. Hmm. Kalau melihat dari sarana prasarana, ya kita memperbaiki terus Oke. ya. Tapi kalau di Mabes saya pikir sudah bagus ya. Oke. Hal-hal yang menyangkut tentang peran serta siber di sana. Cyber kan kita ada cyber law Kang ya. Iya betul. Hukum cyber tentang dunia maya. Dan memang justru sekarang saya melihat kasus-kasus itu banyak dimulai dari kasus-kasus di sosmed. Iya. Artis, publik kan, pejabat, lalu ada orang di situ kan ada karena begini, karena menariknya begini. Kasus yang di sosmed itu kan merupakan suatu kasus yang memang dilihat oleh setiap orang. Oke. Halayak semua orang kan. Publik melihat apa sebetulnya yang ada di kasus di sana. Misalkan ujaran kebencian. Lalu ada yang paling bahaya radikalisasi. Lalu ada ujaran kebencian dan bohong. Fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lain. Tapi kalau di kita kan orang sekarang, saya tidak suka ke Kang Rudi nih. Saya posting aja beritanya di sosmed. Saya mah tidak suka yang namanya Rudi misalkan begitu. Mereka ada di Bandung. Kan itu kan maksudnya dia hanya main-main mungkin ya pada waktu itu kan karena kekesalan. Tapi orang kan membaca. Ketika ada orang yang mengenal langsung melapor Kang Rudi, itu Kang Rudi. Ada loh di apa yang akan dilakukan Kang Rudi? Pasti kan Kang Rudi harus menyelesaikan itu ya naon kan gitu. Ini tuh ada apa? Nah, hal-hal secara privat sekarang itu karena terlalu bebas, secara tidak sadar kita tuh curhatnya tuh ke sosmed gitu. Kita tuh curhat ke sosmed sekarang mah, bukan ke ustad, bukan ke orang tua. Betul nggak kan? Iya, betul. Kita buat caption, kita buat hari ini saya ini. Hubungan publik terus itu. Kamu ada di mana sayang? Kan gitu kan tidak perlu atuh. Iya, oke. Tapi justru itu yang menyangkut pribadi. Lalu langsung hal-hal yang tadi, misalkan dia ada masalah dengan orang lain yang punya hutang, bayar dong hutangnya. Saya ini nih. Padahal dia tujuannya ke seseorang. Kan nggak usah di sosmed. Pribadi aja. Tapi orang kan sekarang sudah begitu kan. Itulah yang dinamakan kalau buat saya kecelakaan teknologi. Dengan bukan adanya IT kita semakin canggih, justru lebih celaka. Saya dulu zaman saya, mungkin zaman Kang Rudi sama ya. Tidak ada handphone, tidak ada, aman-aman saja ya Kang. Ketemuan sama temen, ngumpul di bawah batu, ngumpul. Tidak ada sugan OTW, nggak ada bahasa OTW. Dan memang pengumpulan massa itu mereka gunakan kalau mereka mau menyalahgunakan ini dengan ini. Betul. Jadi itu yang bisa di-trace sama betul kepolisian juga. bisa sekali. Jadi nomor karena kita kerjasama juga dengan beberapa provider. Baik, oke. Jadi memang itu karena harus mengantisipasi ya. Betul, pokoknya sekarang itu harus aman lah gitu. Jadi jangan, harus buat hidup itu harus nyaman, harus aman. Jadi jangan sampai membuat masalah-masalah kecil yang justru nantinya menjadi bumerang buat kita gitu. Apalagi di sosmed ya kan. Baik, oke. Jadi memang perilaku itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum dan unsur pidananya karena memang jelas banyak sekali ya. Akhirnya nanti kan berkembang. Persoalannya akan menjadi berkembang. Sekarang karena ini multi profesi nih kompetensi Kang Anang ya dosen ya lawyer di kepolisian beberapa di organisasi ya. Selama mengajar berapa lama? Sekarang ya. Kalau sekarang hampir tiap hari Kang. Kebetulan berapa tahun kan menjadi dosen luar biasa. Saya dari tahun 2000 mengajar di Unpas hampir 21 tahun ya. Lalu di Unpad juga saya pernah mengajar, di STPDN saya pernah memberikan kuliah umum, lalu di Unla juga. Tapi sekarang saya intensnya ke Pasundan saja. Pasundan saja. Betul. Oke. Baik, terima kasih. Ada hal yang lain yang perlu disampaikan dari podcast ini bahwa bukan yang lain. Maksud saya adalah ini hal yang terpenting ya. Dari setiap kita memberikan satu acara pencerahan dengan narasumber yang memang terseleksi berdasarkan kompetensinya. Jadi ungkapan sesuatu yang dipaparkan agar menjadi catatan-catatan yang bisa digunakan dengan baik, terutama pengetahuan karena memang pengetahuan ini
terus berkembang nih. Dinamis kan. Dinamis ya. Betul. Kita sebagai apa Asian community sekarang ya. Betul. Action community. Global citizen. Karena itu berbagai macam informasi yang memang harus difilter berdasarkan kita punya kemampuan untuk memfilter itu. Betul. Terutama khususnya di mahasiswa-mahasiswa. Iya. Karena memang mereka yang begitu kritis katanya untuk. Betul. Dan kalau saya akhirnya mengapa saya suka mengajar Ya. kan, ya, di lain hal yang lain lah begitu ya. Kalau buat saya mengajar itu ibadah kan. Jadi memberikan Diminum dulu kan supaya supaya ibadahnya lebih taat. Jadi buat saya itu memang mengajar memberikan ilmu itu ibadah. Jadi apapun yang kita ajarkan kan ilmu kan. Kalau Baik. sudah punya ilmu diberikan pada orang lain, nanti orang lain juga menyerap ilmu kita lalu diberikan pada yang lain, yang mudah-mudahan itulah ibadah-ibadah saya. Gitu. Baik. Saya alhamdulillah di Unpas itu mengajar di 4 fakultas. 4 fakultas. Dan mungkin nggak tahu mungkin ada yang seperti saya. Ya. Tapi saya juga akhirnya suka berpikir, loh kok saya bisa ya? Saya pernah mengajar di ekonomi hukum bisnis. Baik. Lalu saya di FISIP itu di FISIP itu di Ilkom, etika hukum pers sama pengantar ilmu hukum. Lalu di Fakultas Hukum saya mengajar juga hukum pers. Lalu sekarang saya di teknik hukum perusahaan dan hukum lingkungan dan kebijakan publik. Baik. Oke. Jadi yang semuanya ada kata-kata hukum kecuali hukum karma dan hukum hukum riba saya tidak ngajar Kang. Nah jadi 4 fakultas saya pernah mengajar di Unpas dan mata kuliahnya berbeda. Tapi semuanya ada hukum. Tapi buat saya ya itulah mungkin anugerah yang sudah didapatkan oleh Allah kepada saya. Sehingga saya jadi rajin membaca, saya mencari ilmu lagi. Baik. Padahal kapasitas saya tidak di situ gitu kalau secara keilmuan ya. Tapi ya akhirnya kalau yang berhubungan dengan hukum ya kita harus bisa. Baik. Terima kasih nih Kang Dokter untuk pencerahannya pada acara podcast Pisan. Ngopi santai kanvas kosong tentang law, life, and matters. Di penghujung acara ini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum itu adalah pengetahuan yang universal. Betul. Ya, dari mulai apapun berhubungan dengan hukum. Ya. Betul. Dan Jadi bersifat kita dinamis. Bisa dinamis ya. Jadi orang harus curious sesuai ingin tahu ya. Betul. Nah, seperti halnya dalam talk show ini saya juga curious yang tadi saya tidak pernah mengetahui, kurang paham mengenai berkarir di seperti yang ini institusi Polri ya. Polri itu. Jadi orang pikirnya ini mitra atau apa sih itu ternyata Atau emang hanya kenal saja dengan polisi. ternyata prosesnya dari 5.000 orang sampai ke 19 orangnya memang itu Tahun 1996. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai proses hak hukum, tidak usah khawatir. Iya, Walaupun itu ada oknum, terus jalan saja karena supaya kita akan mengetahui tentang perihal yang hubungan dengan hak hukum. Bahkan sekarang hukum, ya. advokat sekarang saya sudah lebih paham tentang aturan-aturan kepolisian kan. Mereka sudah membaca juga kan perkap-perkap yang sudah dikeluarkan oleh institusi Polri. Karena apa? Karena kan kita go public ya. Artinya perkap-perkap pun silahkan saja bisa dibaca kan melalui Google dan lain-lain kan. Jadi mencari tahu. Jadi mereka membaca. Akhirnya kan kritis. Mereka lebih kritis ya. Dan itu yang diharapkan oleh kita. Sehingga akan ada yang namanya ilmu dari kami pun mereka dapati kan begitu. Jadi sehingga transparansinya itu jelas. Jadi kami tidak tertutup untuk masalah-masalah perkap-perkap itu. Baik. Ya. Terima kasih pemirsa. Saya ucapkan juga kepada Dr. Anang. Sami-sami Kang, hatur nuhun. Waktu yang diluangkan. Kopinya enak. Hatur nuhun. Luar biasa. Ngopi santai. Ya. Baiklah, kita akhiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngopi santai, kanvas kosong bersama Rudi Berata Kusuma. Sampai jumpa, hatur nuhun, Anang. Sami-sami.